Oke, boleh dari Kak Mehdi perkenalan dulu mulai dari nama lengkap, posisinya sekarang Mhm. sebagai apa, perusahaan, kemudian asal universitas, jurusan, dan tahun kelulusannya. Iya, oke. Aku pengen apa? Praspol atau apa teman-teman? Bebas Praspel, aja. iya bebas. Praspol. Iya, Oke, halo Praspol. Perkenalkan nama aku Mehdi Heriasdi, biasa dipanggil Mehdi. Jadi aku adalah salah satu karyawan di SCM Group atau di MTech Group. MTech Group itu punya beberapa perusahaan, salah satunya adalah SCM. Nah, SCM ini punya ada lagi perusahaan di bawahnya ada SCTV dan juga Indosiar. Nah, sekarang aku sebagai reporter di SCTV dan juga Indosiar. Aku sama kayak Jacob, aku anak Unpad juga, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018, lulus di tahun 2022 tahun kemarin. baik, thank you Kak Mehdi. Next, apakah ketika kuliah kakak adalah tipe orang yang belajar supaya dapat nilai yang terbaik, atau tipe yang belajar asal lulus saja? Dan jika berkenan, bolehkah di-share nanti apakah berapa IPK Kak Mehdi ketika lulus? Oke, sebenarnya aku bukan tipikal orang yang suka banget ngejar nilai, tapi lebih ke ini sih. Aku tuh lebih ke dalam setiap mata kuliah kira-kira goalsnya apa sih dari mata kuliah itu. Jadi aku lebih ke mencari makna dari mata kuliah itu. Kayak misalnya komunikasi politik. Ini ntar praktisnya ketika aku udah lulus apa sih yang digunain gitu. Apa aja ilmu-ilmu atau skill-skill dari mata kuliah tersebut yang bisa aku praktekin. Tapi aku nggak peduli mau misalnya nilai pada akhirnya nilainya B atau C atau A. Yang penting habis beres mata kuliah itu aku paham dan aku bisa praktekin itu setelahnya. Itu sih. Jadi aku nggak terlalu targetin nilai banget, tapi aku juga bukan orang yang males banget buat nggak ngerjain mata kuliah itu. Tapi aku lebih ke nyari maknanya dan prosesnya sih. Terus kalau IPK terakhir, alhamdulillahnya dapat 3,88. Baik, thank you Kak Medi. Next, sebelum bekerja di perusahaan MTech Group atau tadi Indosiar dan SCTV, apakah ada pengalaman kerja ataupun intern dari Kak Medi sebelumnya? Ya, kalau pengalaman intern atau kerja, aku dulu sempat kerja di TVRI Jawa Barat waktu kuliah semester 3 mulainya di tahun 2019. Waktu itu jadi presenter sekaligus jadi reporter di tahun 2019 sampai tahun 2021 akhir. Di sana ngapain aja, lebih ke hosting sebuah program, terus juga eh, center. Salah satunya ada berita, terus juga ada feature tentang Indonesia, Indonesia. Nah, terus habis selain di TV waktu itu, aku juga di Unpad tuh harus ada program magang sesuai dengan jurusan. Akhirnya aku ngambil magang juga sambil kerja di TVRI Jawa Barat. Dulu magang di dukungcalonmu.com. Apa sih itu tuh? Dukung Calonmu tuh, Dukung Calonmu tuh ada sebuah platform politik, online politik. Jadi penyedia jasa website politik, terus juga konten-konten politik dan segala macam tentang politik dan punya tujuan untuk bisa mendigitalisasi politik di Indonesia, untuk bisa mereduce si cost dari politik yang sekarang tuh mahal banget gitu jadi promosi ya. Tapi di sana aku jadi sosial media intern sekitar 6 3 sampai 4 bulan, terus ikutan lomba dan presenter liputan 6 SCTV. Udah itu magang setelah dari lomba itu, karena waktu itu alhamdulillah dapat juara 2, terus magang di SCTV selama 7 bulan, terus udah deh alhamdulillahnya setelah lulus ada kesempatan buat masuk dan sekarang jadi full time. Baik, thank you Kak Medi. Next, apa yang membuat Kak Medi tertarik untuk melamar dan bekerja di perusahaan MTech Group ini? Mm-mm. Ya, yang tertarik dari MTech Group ini adalah karena SCTV itu adalah TV pertama yang aku lihat dari kecil dan banyak banget lulusan-lulusan dari liputan 6 SCTV yang udah melanglang buana lah di dunia pertelevisian di Indonesia. Kayak sebut aja kayak Mas Bayu Setiono, Posisi Lalahi, terus Jeremy Teti, dan masih banyak yang lainnya yang gak bisa disebutin satu-satu. Yang aku tuh percaya bahwa value dari perusahaan itu sesuai dengan value yang aku punya, terutama di bidang jurnalistik.
Dan uh, kedua, waktu itu di SCTV Indosiar ini aku juga dapat kesempatan buat magang dulu, dan akhirnya aku juga udah ngerasain. Jadi awalnya lebih ke ngeraba-raba dari luar, oh kayak ini perusahaannya kayak gini kayak gimana gitu, tapi pas nyobain ternyata cocok juga, dan akhirnya ngelamar ke sini, dan alhamdulillah keterima gitu sih. Jadi yang tertarik itu lebih ke value-nya dan impian dari kecil sih. Baik, thank you Kak Medi. Next, apakah jurusan kakak relate dengan apa yang kakak kerjakan sekarang? Mungkin kalau dari luar orang-orang akan melihat ini relate sekali, tapi pada kenyataannya sangat tidak relate. Kenapa? Karena komunikasi itu luas banget ilmunya. Dan yang aku pelajari di jurusanku, ilmu komunikasi UNPAD, itu lebih ke research communication, yang lebih ke akademik, lebih ke riset, analisis tentang peristiwa komunikasi, atau jatuhnya nanti ke lembaga-lembaga survei sebenarnya, atau lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Jadi dari situ aja udah beda, lebih ke teoritis dan segala macam, dan diarahkannya menjadi saintis. So, dari situ udah beda, dan akhirnya pas masuk ke dunia ini agak beda banget dengan apa yang aku pelajari di waktu pas di kuliah. Jadi jawabannya adalah tidak relate pada inti pada dalamnya nggak relate. Walaupun dari luar sih kelihatannya relate aja gitu. Padahal sebenarnya agak beda juga. Baik, thank you Kak Medi. Next, kita bakal bahas tentang proses seleksinya. Secara singkat, bagaimana proses seleksi di perusahaan MTech ini sendiri, Kak? Jadi setauku ini ada beberapa cara untuk bisa gabung di MTech Group, entah itu jadi reporter atau jadi segala macam. Yang pertama jalur reguler. Jalur reguler itu adalah dengan jalur reguler itu dengan kita apply sesuai dengan misalnya dibukanya lowongan itu. Biasanya SCM tuh atau MTech ini buka lowongan di media sosial mereka, disebarinnya melalui media sosial mereka, misalnya lewat live at SCM. Itu ntar dibuka tuh, misalnya lagi butuh news reporter, lagi butuh audio man segala macam, ntar disebar di situ. Atau bisa juga lewat LinkedIn. Itu jalur pertama, jalur reguler. Terus jalur kedua, based on my experience, itu adalah lewat jalur lomba, dan itu yang aku dapetin. Kenapa aku bisa masuk SCTV Indosiar, karena waktu itu aku kebetulan ikut lomba. Lombanya adalah Next Presenter Liputan 6 SCTV di tahun 2021. Itu lomba news anchor dan seputar jurnalistik dari awal sampai akhir. Dari seleksinya tuh lumayan lama juga, berbulan-bulan, dan seleksinya tuh eh, banyak banget yang ikutan, ada sekitar ratusan dari seluruh Indonesia. Dan pastinya ikutan tuh bukan orang main-main, karena buat short video juga lumayan 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 ini. Tapi intinya dari lomba itu kita eh, nggak bukannya masuk tanpa seleksi, tapi kita juga ikut seleksi di perlombaan itu. Jadi setiap babak itu ada penyisian penyisian penyisian. Bahkan di grand final pun ketika kita udah masuk ke dalam episode The Next Episode Liputan 6 ya, itu setiap episode, setiap challenge yang kita dapetin itu diseleksi lagi sampai akhirnya inilah apa, terumumkan juaranya ada tiga, juara satu, juara dua, juara tiga. Terus akhirnya kita semua, si tiga juara ini, yang juara satu langsung masuk, yang tiga lainnya karena kebetulan waktu itu masih kuliah, jadi magang dulu, dan setelah magang alhamdulillah dapat terbuka peluangnya untuk masuk gitu. Jadi ada dua intinya, yang pertama lewat jalur reguler, yang kedua bisa lewat kompetisi. Baik, thank you Kak Medi. Dari Kak Medi sendiri kan mengikuti yang jalur lomba tadi ya. Nah, apa Hmm. kira-kira bagian tersulit dari proses seleksi tersebut? Yang tersulit dalam proses seleksi adalah mengalahkan diri sendiri sih, karena dalam kompetisi kita kan pasti banyak banget ya melihat orang lain yang punya apa, kelihatannya tuh wah bagus banget. Terus kalau saya, apa bagusnya dibanding yang lain? Nah, itu sih yang paling sulit, mengalahkan diri sendiri. Padahal pada kenyataannya orang-orang lain juga mungkin punya perasaan yang sama kayak kita gitu. Orang lain juga mungkin merasa inferior ngelihat yang lain atau ngelihat diri kita. Kita pun nggak pernah tahu kalau misalnya kita nggak pernah nyoba. Jadi part tersulit adalah itu, dan itu harus dilaluin walaupun memang berat banget. Tapi kalau misalnya kita nyobain sekali aja dan nggak memfokuskan pada hasilnya, fokusnya pada prosesnya, itu menurutku akan membuahkan hasil sih. Walaupun mungkin nggak langsung instan dari satu lomba aja. Karena itu aku emang masuk lewat jalur itu, Kak Jacob. Aku emang masuk lewat jalur itu.
Tapi perjalananku untuk masuk ke situ nggak seinstan lewat jalur lomba itu aja. Aku masuk lomba itu di tahun 2021 pertengahan dan beres satu tuh lombanya. Tapi aku ikut lomba-lomba ini dari semenjak aku mahasiswa baru dari tahun 2018. Jadi dari satu lomba ke lomba lain ke lomba lain, dari lomba ternyata ada dapat kesempatan buat casting di TVRI Jabar, di TVRI Jabar bisa ikut segala macam. Jadi intinya tuh jangan pernah capek untuk berproses sih, karena kalau kita nyerah dan kita malas untuk berproses, hasilnya juga akan malas ngikutin kita. Baik, thank you Kak Mehdi. Next, menurut kakak sendiri nih, apa yang kira-kira membuat kakak lolos proses seleksi tersebut dan diterima di MTech Group? Mungkin ya yang kalau misalnya menurut aku yang kenapa aku bisa lolos seleksi itu pastinya harus punya keyakinan dari diri sendiri, self esteem. Self esteem itu adalah ketika kita punya perasaan bahwa kita tuh bisa untuk ngelakuin itu. Kalau kita yakin kita bisa, pasti auranya juga bakal kerasa buat orang lain di luar sana. Yang kedua, nggak pernah eh, nggak pernah berhenti buat belajar. Walaupun waktu itu dari TVRI Jabar nih masuk ke lomba itu yang di sana tuh orangnya random banget. Ada beberapa yang udah berpengalaman di TV, ada beberapa lagi yang memang nggak punya pengalaman di TV. Tapi di situ tempat kita buat rendah hati dulu untuk terbuka dan nggak boleh berhenti buat belajar. Karena kalau misalnya kita berhenti belajar, kita bakal stuck dan itu pun akan kelihatan sama orang lain yang di luar sana, sementara itu HR atau user kita di kantor. Kalau kita malas belajar, itu akan kelihatan banget dan itu akan mengaruh ke uh, indeks performa kita dan itu akan ngaruh kita diterima atau enggak. Yang ketiga, menurut aku adalah yang bikin aku bisa diterima di kantor ini atau di perusahaan ini adalah uh, semangat terus sih intinya. Jadi banyak banget nih ya, banyak banyak banget case-nya. Orang tuh jago gitu ya. Kelihatannya udah jago, misalnya jago, cakep, tinggi, terus segala macam. Punya kelebihan yang mungkin kata orang, ah ini udah otomatis bakal keterima di tempat itu. Tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena nggak punya semangat itu. Nggak punya semangat atau passion, kita bisa bilang. Passion di bidang itu. Walaupun kelihatannya udah bagus banget, tapi itu akan jadi sepengalaman aku, sepengetahuan aku dari teman-teman aku yang juga HR, kalau orang bagus tapi nggak punya semangat, nggak punya passion di bidang itu akan tetap stay di situ dan bahkan mungkin menurun dan mungkin jadi toxic buat orang lain. Tapi kalau kita semangat, kita passionate di bidang itu, walaupun kita sekarang pokoknya di bawah sini, tapi nggak ada yang pernah tahu 1 tahun, 2 tahun ke depan mungkin ada di sini. Dan kalau passionate itu akan jadi apa ya bakal smart itu bakal nyebar ke orang lain dan gak jadi toxic dan mungkin itu yang dicari sama perusahaan pasti mereka pengen culture dari karyawannya itu bagus, culture dari karyawannya baik, jadi bisa bikin lingkungan di perusahaannya juga jadi bagus dan SDM-nya juga bagus gitu. Baik, thank you Kak Mehdi. Next, aku mau izin konfirmasi dulu. Berarti tadi Kak Mehdi itu waktu buat mendaftar buat lombanya itu ada apa kirim CV-nya gitu nggak Kak? Waktu lomba kirim CV dan Oh, kirim video kirim videonya ada video news anchor sama video reporter. Terus diseleksi tuh, dikirimin video kita terus diseleksi dari ribuan orang, diseleksi, seleksi, seleksi, sampai akhirnya diumumin 30 besar buat semifinal. Terus diumumin lagi 10 final. Jadi gitulah kayak lomba-lomba, kayak Indonesian Idol lah gitu ya. Tapi ini versi presenternya. oke, siap. Thank you Kak Mehdi. Next kita bakal bahas tentang sesi on the job-nya. Nah, ketika join di beberapa minggu pertama itu bagaimana proses onboarding-nya? Oke, jadi ini mungkin ya, aku tuh agak, agak sedikit beda mungkin ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena aku udah sempat magang dulu di sini. Jadi waktu aku masuk tuh udah kayak orang baru rasa rasa lama gitu. Orang baru rasa lama. Jadi proses onboardingnya sangat cepat sekali transisinya, jadi langsung bahkan di hari pertama aku langsung kerja seperti biasa. Tapi dari teman-teman yang lain aku lihat nih proses onboardingnya adalah hari pertama sebagai reporter itu pasti
akan tandem dulu. Tandem dulu adalah berpasangan sama senior-senior yang lain. Untuk apa? Untuk mengetahui dari mulai alur kerjanya seperti apa, terus kerjaannya bagaimana, dan apa aja sih yang harus diperhatiin gitu. Tandem dulu sekitar 1 minggu. Dari situ, sambil berjalannya tandem ini, biasanya juga akan ada sesi welcoming HR. Di sisi welcome ini apa aja sih yang dikasih? Pertama, core value dari perusahaan. Apa aja sih yang ada dalam perusahaan ini dikenalin dulu. Terus apa aja sifat-sifat atau misalnya hal-hal yang memang dipengenin sama perusahaan biar ekspektasinya sama gitu. Terus udah di welcome sama para HR, kita sambil jalan juga. Terus 1 minggu kemudian ada sesi self improvement lah istilahnya. Jadi di situ dihadirkan para praktisi-praktisi atau para profesional-profesional di bidang self development untuk bisa ningkatin diri kita. Jadi kita tuh intinya sebelum masuk ke lapangan, kita udah punya semangat tuh nih untuk kerja dengan baik dan dengan maksimal gitu untuk profesi kita itu. Terus udah itu biasanya kalau di reporter ini ada tahapan-tahapannya. Jadi nggak bisa tuh orang baru fresh graduate langsung live report misalnya. Itu pasti ada tahapan-tahapannya untuk dinilai. Ini kira-kira ini orang udah pas, udah bisa belum untuk disuruh live report. Ini orang udah pas belum untuk disuruh liputan apa. Itu sampai bertahap sih kalau itu. Gitu sih. Baik, thank you, Kak. Sebagai news reporter sendiri, bagaimana working arrangement yang Kak Mehdi alami? Apakah itu WFO atau hybrid atau mungkin ada WFH-nya juga gitu, Kak? Ya, kebetulan kalau TV kami di SCTV Indosiar masih menerapkan WFH. Jadi kami kerja 5 hari, 4 hari WFO, 1 hari WFH. WFH ini ngapain sih? WFH ini lebih ke kita wawancara narasumber atau wawancara orang-orang yang dibutuhkan lewat Zoom. Atau misalnya kita ikutan acara-acara di kementerian yang lewat YouTube segala macam itu ada WFH-nya juga. Jadi 4 hari WFO, 1 hari WFH masih ikutin siklus pandemi. Baik, thank you Kak Medi. Next, boleh di-share gak kira-kira bagaimana keseharian Kak Medi bekerja sebagai news reporter di MTech Group ini? Apa saja tugas yang Kak Mehdi lakukan? Ya, jadi keseharian untuk jadi news reporter adalah tentunya tidak pernah bisa berekspektasi hari itu akan ada apa dan gimana. Dan itu yang benar-benar aku rasain banget. Jadi setiap hari nggak pernah bosan kerjanya. Karena selalu ada hal-hal yang baru. Memang malamnya pasti akan di briefing. Misalnya kamu pergi kemana, pergi kemana, pergi kemana. Tapi itu bisa berubah sewaktu-waktu. Besok pagi bisa malamnya dikasih plotting kemana, besok paginya itu bisa beda banget. Jadi emang serandom itu kerjaannya dan nggak nggak pernah expect bakal ngapain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita juga akan belajar hal-hal baru yang di luar kemampuan kita. Kayak tadi aku ikutan liputan di sidangnya Teddy Minahasa gitu. Jadi di situ aku harus apa? Pertama belajar hukum, apa aja tahapan persidangan. Yang kedua, belajar juga tadi karena yang dihadirin saksi ahli digital forensik, jadi aku harus belajar ternyata oh IT itu gini nih, biar aku tuh bisa, karena kita kan tugasnya melaporkan ke orang lain. Gimana caranya kita bisa membuat orang paham kalau kita juga nggak paham gitu. Jadi banyak hal-hal yang benar-benar baru banget aku pelajarin. Kayak Blackpink juga kemarin konser juga gitu. Jadi ada hal-hal yang baru, selalu ada yang baru banget. Terus yang kedua di sini tadi yang kedua, yang ketiga nih, yang ketiga di reporter ini kita tuh harus bisa keluar dari zona nyaman. Jujur, aku tuh emang orangnya tuh pendiam sebenarnya. Tapi pekerjaan ini menuntut aku untuk bisa nggak pendiam. Harus berani untuk nanya ke orang, harus berani untuk ngebuka diri, harus berani untuk mengulik data dari orang lain, harus juga bisa nyari informasi dari hati dia dan segala macam. Jadi itu yang juga keseharian dari kita reporter adalah harus keluar dari zona nyaman. Yang keempat, kita juga bisa ngobrol sama siapa aja dan tanpa takut kita tuh bukan siapa-siapa karena kita tuh wartawan dan jurnalis tuh orangnya kita punya kesetaraan sama siapapun. Kita bisa ngobrol sama menteri, sama kepala dinas, sama dirjen-dirjen.
kita juga bisa ngobrol sama masyarakat lain kayak misalnya tukang gojek atau tukang gorengan segala macam, dan itu bikin eh, hazanah pikiran tuh jadi lebih luas dan kita tuh bisa ikut merasakan apa yang mereka rasain, dan wawasannya itu jadi rasanya hidup tuh lebih apa ya, lebih luas aja gitu. Jadi nggak terpatok sama kok terkotak-kotakan sama ini, tapi luas banget dan selalu ada cerita yang membuat aku tuh ngerasa hidup aku tuh jadi lebih bermakna setiap hari gitu. Thank you, Kak. Baik, thank you, Kak. Apa aja yang Kak Mehdi sukai dan kurang sukai dari bekerja di MTech Group ini? Oke, yang sebenarnya sulit ya kalau misalnya bilangnya nggak suka, tapi kalau yang suka banget ya, suka tuh banyak banget sebenarnya. Tapi yang paling suka banget adalah aku tuh bisa merasakan yang mungkin orang lain nggak bisa rasain gitu. Contohnya nih, nonton timnas Indonesia. Orang lain kalau nonton timnas itu harus bayar tiket misalnya. Tapi kita wartawan bisa masuk dengan gratis dan kita bisa langsung nih deket banget sama para pemain bolanya. Yang kedua, aku ngerasa di pekerjaan ini tuh bener-bener fleksibel banget dalam artian eh, nggak terpatok sama pakem-pakem tertentu yang buat kita itu jadi kaku. Jadi bener-bener flow-nya tuh sangat cair banget dalam koordinasi, dalam segala macam tuh cair banget. Terus yang ketiga, aku juga ngerasa tadi yang aku bilang, aku bisa ngobrol sama siapa aja. Itu aku senang banget ketika aku bisa dengar cerita dari tukang gorengan, misalnya kemarin harga minyak mahal, aku bisa dengar cerita dari mereka. Terus aku bisa ngobrol sama tukang gojek yang ngerasa, kenapa sih trotoar diperlebar, padahal kan jalannya udah segitu-gitunya, kenapa diperlebar lagi, kenapa nggak koordinasi dulu atau nggak komunikasi dulu. Aku juga jadi punya perspektif lain. Oke, mungkin masyarakat kota seneng nih kalau misalnya trotoar diperlebar, tapi ternyata ini bisa berdampak juga buat orang lain. Terus juga mungkin dapat insight-insight dari pengamat tata kota misalnya, pengamat politik dan segala macam. Jadi itu yang bikin kayak eh, pengetahuan aku tuh ternyata bukan cuma dari kelas atau dari buku doang, tapi dari orang lain tuh luar biasa banget sih, yang bikin hidup aku tuh rasanya tambah. Dan yang paling aku suka di atas semuanya adalah aku bisa selalu ada dalam momen-momen penting. Dan itu rasanya seneng banget ada dalam momen penting. Entah ada dalam demo, dalam bencana misalnya, atau juga dalam kerusuhan, atau dalam banjir, dalam apapun yang penting di masyarakat, aku akan ada di situ. Dan ya ibaratnya kayak mengikuti tren, tapi di situ juga aku bukan jadi benda mati yang cuma ikut tren doang, tapi di situ aku juga bisa ngasih angle-angle dan juga ngasih pesan-pesan buat masyarakat tentang hal yang penting. Nah, kalau buat masalah yang nggak suka sebenarnya nggak ada ya, cuma ada hal-hal yang harus disesuaikan ketika jadi reporter, adalah tentunya waktunya yang nggak binaknya. Jadi kalau eh, jam kerja kantor ya biasa, atau perusahaan-perusahaan lain biasanya kan udah jelas nih 9 to 5 atau jam 8 sampai jam 4. Nah, kalau di reporter ini waktunya nggak nentu, teman-teman. Jadi bisa nih masuk jam 7 pulang malam banget. Atau bisa masuk siang, nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena ada kejadian apa, misalnya ada pesawat jatuh, itu bisa sampai nggak pulang berhari-hari. Terus yang kedua, libur kita bukan Sabtu Minggu. Kebanyakan libur kita tuh hari-hari biasa. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman dekatnya adalah orang-orang di luar circle di kantor, akan sulit nih untuk arrange waktu sama teman-teman yang lain karena waktu liburnya beda. Kalau mereka weekday, kalau mereka weekend, kalau kita weekday gitu sih. Itu yang mungkin hal yang disuka dan juga hal yang harus disesuaikan ketika jadi reporter. Baik, thank you, Kak Mehdi. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak cuti yang Kak Mehdi dapatkan dan bagaimana Kakak menghabiskan cutinya? Ya, oke, kalau di SNTP Indosiar di SCM dari semenjak awal kita masuk itu udah punya jatah cuti. Jadi setahun itu ada 12 kali. Sama sih sebenarnya standar kayak yang lain, dan memang di enam di tahun selanjutnya ada ini juga apa. Jadi bisa digunain dalam waktu 1,5 tahun gitu. Baru baru hangus. Nah, cuti aku bisa dipakai apa aja karena kebetulan waktu kemarin aku masuk tuh sebelum wisuda. Pertama aku pakai cuti itu buat wisuda waktu waktu November aku pakai wisuda sekitar 5 harian. Terus
beberapa waktu terakhir juga aku gunain. Waktu itu aku ngisi acara di beberapa universitas buat ngisi Public Speaking Academy. Terus aku juga pakai waktu senggang aku untuk ngisi-ngisi acara lain kayak MC atau MC wedding atau MC webinar atau seminar dan segala macamnya. Jadi itu sih paling cuti yang aku pakai. Aku rasa kalau misalnya cutinya cuma diem aja tuh rasanya kayak lebar banget sih. Baik, thank you Kak. Next, apa aja tiga benefit yang paling unik dari bekerja di Impact Group? Tiga benefit yang paling unik bekerja di MTech Group adalah pertama, kita selalu, alhamdulillahnya selalu terpenuhi gitu ya kebutuhannya, pasti. Karena ini perusahaan yang, salah satu perusahaan yang menurut aku baik banget sama karyawannya. Yang kedua, benefitnya adalah uh, khusus di bidang pekerjaan aku ya. Jadi kalau misalnya MTech secara keseluruhan aku nggak tahu, tapi kalau di bidang pekerjaan aku, pekerjaan ini akan menawarkan tantangan dan juga adventure yang akan sangat seru. Yang ketiga, di pekerjaan ini dan di perusahaan ini juga kita akan dimanusiakan gitu. Jadi kita bekerja bukan cuma bekerja untuk perusahaan, tapi perusahaan juga akan memberikan hal yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Baik, thank you Kak. Nah, dan jika berkenan, apakah Kak Mehdi mau share range gaji yang Kakak terima di Impact Group ini? Oke, kalau range gaji sebenarnya beda-beda teman-teman ya. Jadi aku nggak bisa nyebutin range-nya, tapi at least minimal buat fresh grade itu eh, bisa lebih dari UMR lah. Baik, thank you Kak. Next, bagaimana untuk jenjang karir dan salary progression di Impact Group? Oke, kalau salary progression aku nggak tahu ya, soalnya aku masih baru di sini. Tapi kalau jenjang karir itu macam-macam. Kalau di bidang jurnalis di sini biasanya dari reporter itu bisa naik ke produser atau juga bisa naik ke koordinator liputan dan beberapa jabatan-jabatan lainnya. Tapi biasanya kalau misalnya di sini yang dihitung tuh bukan masalah jabatannya Mas Jacob kalau di pekerjaan ini, tapi dari expertise kita. Jadi kita bisa di bidang yang sama, bisa dari reporter terus bertahun-tahun, tapi mungkin itu akan dihargai berbeda dengan reporter yang baru masuk. Kenapa? Karena semakin lama, semakin matang di lapangan, semakin kita mengerti dan paham apa yang harus kita lakukan. Dan itu akan menjadi uniqueness sendiri buat reporter yang ada di lapangan ataupun kameramen. Karena kameramen pun di tempatku banyak banget yang udah usia 40-an atau 50-an. Nah, mereka bertahan karena mereka adalah expert-expert yang sangat punya profesional dan kapabilitas yang sehingga akhirnya dihargai sekali oleh perusahaan. Baik, thank you Kak Mehdi. Next, kita bakal lanjut ke sesi terakhir dari interview ini. Buat pertanyaan pertama, apa saran saran dari Kak Mehdi untuk siapapun yang ingin melamar dan bekerja di perusahaan Impact Group? Ya, saran buat aku, buat teman-teman semua, jangan pernah malu dan takut kalau bisa teman-teman bukan orang kota, kalau teman-teman orang daerah sekalipun, kesempatan yang sama. Yang penting, mungkin kalau teman-teman masih mahasiswa, teman-teman cari kesempatan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk ikut hal-hal yang akan berkaitan dengan pekerjaan teman-teman. Kalau case-nya adalah news reporter, banyak lomba-lomba news anchor dan reporter yang ada di luar sana, dan biasanya dari lomba itu akan melahirkan jaringan-jaringan, komunikasi sama teman-teman peserta, komunikasi sama jurinya dan segala macam, yang akhirnya bikin kita semakin matang, 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 dan akhirnya kita bisa nemuin peluang-peluang lainnya. Jadi keberuntungan itu adalah kemampuan diiringi dengan waktu yang tepat gitu. Jadi jangan sampai kesempatannya ada, tapi kemampuannya nggak ada. Jadi terus pupuk kemampuannya sampai nanti ada kesempatan, kita udah siap untuk bisa masuk ke tempat itu atau masuk ke tempat aku berada sekarang di MTech Group. Itu sih paling. Baik, thank you Kak Mehdi. Next, pertanyaan terakhir, apa kira-kira yang menjadi nomor satu alasan buat fresh graduate untuk apply ke Impact Group? Satu alasan buat fresh graduate untuk apply di MTech Group. MTech Group itu adalah salah satu perusahaan yang akan memberikan kita banyak sekali petualangan untuk pembelajaran. Dan ini adalah salah satu tempat banyak orang-orang yang berhasil di sini, di dunia jurnalistik apalagi, sehingga menurut aku nggak akan rugi buat kita fresh graduate masuk ke sini, karena kita bisa belajar banyak, dan kita juga bisa mengekspor banyak hal, sehingga kita bisa jadi profesional yang keren.
Baik, thank you Kak Medi. Interview udah selesai. Aku mau izin stop record.